Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita semuanya, pertama dan utama, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak hentinya kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk berpuasa, kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan, kesempatan berbuka puasa dengan keluarga, kesempatan menemukan kemenangan Idul Fitri. Fa insyaallah, semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya kita gunakan sebaik-baiknya, kita gunakan semestinya, kita gunakan dengan cara yang baik pula, sehingga tujuan kita menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mudah, lebih bisa merasakan makna hidup yang sebenarnya. Kalau misalnya kita berbicara tentang nikmat Allah, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini dalam puasa Ramadan kita gunakan sebaik-baiknya agar menjadi orang yang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Semoga kita semuanya mendapatkan serta diakui umatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tentunya ada masa dan waktunya, ada berakhirnya, ada pergantiannya. Tentunya kita menjadi manusia yang memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Tentunya kita bisa belajar apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita semuanya, yaitu dari sholat yang kita laksanakan setiap harinya. Kita bisa belajar dari sholat itu sendiri. Apakah sholat kita sudah baik? Apakah sholat kita perlu diperbaiki? Apakah kita cukup mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya, yang memberikan nikmat kita semuanya? Mari kita belajar dari sholat yang Allah sudah perintahkan kepada kita semuanya, tentunya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bersyukur. Yang pertama bersyukur atas nikmat Allah tentunya, bersyukur atas karunia Allah tentunya, bersyukur atas segala yang Allah berikan kepada kita semuanya, bersyukur kita diberi keimanan dan keislaman, bisa mengenal Allah melalui sholat. Dengan sholat kita bisa bermunajat, dengan sholat kita sedang berinteraksi dengan Tuhan kita, dengan sholat kita mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang mungkin membatalkan sholat. Sholat cukup besar memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Di dalam sholat, setiap ganti gerakan terdapat tumakninah. Diam sebentar. Ketika tumakninah ditinggalkan, tentunya sholatnya menjadi batal. Di situ kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwasanya dalam kehidupan ini kita menghadapinya dengan tenang, dengan komitmen,
dengan konsisten, dengan penuh kesabaran, meskipun bertubi-tubi ujian, cobaan dan seterusnya, pasti ada berakhirnya. Dari sholat itulah kita diupayakan, diusahakan untuk khusyuk. Tapi ini sangat-sangat sulit. Ketika kita menghadapi segala sesuatunya tentunya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak mudah terpancing sebuah emosi yang bisa merusak tatanan pikiran dan hati kita, sehingga menjadi manusia yang mungkin susah dikendalikan. Sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki sholat kita. Atau mungkin yang belum sholat, kita sholat dengan cara bersyukur. Allah sudah berikan segalanya buat kita, dunia, kekayaan dan seterusnya. Kita bersyukurnya dengan Allah. Langkah awal kita adalah memperbaiki sholat kita. Kita belajar mengenal tempat ibadah, mengenal musola, mengenal masjid. Tentunya lebih mudah hati kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentunya kita bisa belajar dari sholat itu adalah kesabaran. Kesabaran menahan sebuah emosi, kesabaran menerima sebuah ujian, kesabaran ketika melaksanakan ibadah. Ibadah puasa tentunya penuh dengan kesabaran, sabar menunggu berbuka puasa sampai benar-benar terbenam matahari baru kita buka. Melatih sebuah kesabaran, tidak hanya yang kita lakukan adalah dahaga maupun lapar, tapi penuh dengan makna dari semua. Ketika kita bisa belajar dari semua itu, tentunya makna hidup ini lebih sangat berarti. Dari sholat dengan cara yang khusyuk, bisa kita ambil sebuah kesabaran. Kesabaran terhadap keluarga, terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap dengan orang lain yang memiliki cara pandang yang berbeda. Tentunya ini akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi kita semuanya untuk terlatih sabar. Dan yang ketiga, tentunya kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas dari sholat. Kalau misalnya tidak menjadi sebuah kebutuhan, tentunya kita tidak bersedia untuk sholat, tidak mau mengenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam hatinya tahu bahwasanya sholat itu adalah hukumnya wajib secara syariah, tapi kebanyakan dari kita semuanya adalah malas, enggan, capek, dan lain sebagainya, sehingga membuat sepele, membuat enteng dan seterusnya. Sehingga rasa ikhlasnya untuk menjalankan sholat itu agak berat. Jadi ini pernah saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Waktu kalian sholat itu berapa menit? Apakah ada 1 jam, setengah jam, atau mungkin hanya 5 menit? Dibandingkan kita mungkin ngobrol dengan teman, mungkin jalan kemana dan seterusnya, itu jauh lebih, waktu yang kita butuhkan lebih lama dibandingkan sholat. Waktunya sebentar dan seterusnya, tapi godaannya ini sangat luar biasa, sehingga membuat kita semuanya rasa ikhlasnya bermunajat, berinteraksi, kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terasa kurang dalam hati kita, karena keyakinan kita itu sangat minim sekali. Maka kita belajar dan belajar untuk menanamkan sebuah keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, yang menciptakan, yang menguasai alam semesta beserta isinya.
tentunya menjalani sebuah kehidupan ini lebih ringan, lebih bisa berjalan lebih baik lagi dan menata diri kita, karena akan menimbulkan sebuah dampak yang luar biasa ketika kita tidak mampu bersyukur, sabar maupun ikhlas. Dampaknya adalah sebuah penyakit hati, iri, dengki, hasud, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Dan sholat pun memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Ketika kita sujud di atas tanah, di mana tanah kita injak ada kotoran, dan itu asalnya dari kita semuanya. Kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya manusia hina, manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa, melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini kita belajar dan belajar dari sholat yang setiap hari kita lakukan itu dulu. Ketika kita mampu belajar dari sholat yang kita laksanakan, yang kita lakukan setiap hari, insya Allah puasa ini lebih bisa bermakna, lebih bisa menghargai orang lain, lebih bisa menghormati orang lain, bisa merasakan indahnya Ramadan, lebih bisa merasakan indahnya kemenangan di hari Lailatul Fitri. Sehingga makna dari sholat ketika kita berpikir yang lebih baik lagi, tentunya maknanya itu sangat luar biasa. Dan kita tidak menyalahkan Tuhan kita, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita belajar dari sholat. Sholat itu bisa diartikan doa maupun zikir. Jadi korelasi antara doa dan zikir ini sangat erat sekali. Doa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada manusia, misalnya kita sebagai orang awam tidak berdoa, itu juga bisa dikatakan kurang benar. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerakan di bacaan terdapat doa yang luar biasa. Kemudian kita membaca suratul Fatihah, dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Kita mengingat, kita zikir kepada Allah, bahwasanya hambamu ini sedang menghadap Engkau ya Allah, berinteraksi kepadamu ya Allah, bermunajat kepadamu ya Allah, memasrahkan diri kepadamu ya Allah. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari tahun ke tahun kita berpuasa 1 bulan penuh supaya ada makna. Dan ini hal yang mustahil ketika orang itu puasa tapi nggak sholat. Terus bagaimana yang didapatkan ketika berpuasa? Apakah hanya didapatkan mungkin hanya sebuah kelaparan, kehausan, tapi makna yang lebih dalam belum didapatkan. Jadi yang kita perlu belajar kembali sholat kita, supaya ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah atau hubungannya dengan manusia, dengan orang lain, yang setiap hari kita ketemu, yang setiap hari kita berinteraksi, yang setiap hari kita ngobrol, bercanda, dan lain sebagainya, belum tentu yang kita bercanda setiap hari itu menyenangkan. Bisa jadi sebaliknya. Itu yang menjadi
ketakutan kita semuanya sebagai manusia ternyata dinilai kurang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, pada bulan suci Ramadan, Allah masih sayang pada kita semua. Kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan puasa bersama keluarga, sehingga diakhiri dengan berbuka puasa, diakhiri dengan sholat tarawih, diakhiri dengan sahur dan lain sebagainya. Tentunya amalan-amalan di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tentunya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama belajar untuk bisa memperbaiki diri sehingga menjadi orang yang muttaqi, pegawai yang muttaqi, siswa yang muttaqi, pedagang yang muttaqi, direktur yang muttaqi, dan lain sebagainya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.